Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi terkait dengan pembelajaran yang sedang kami lakukan, yang sedang dilakukan oleh kelas, yaitu kelas MJ5D, mata kuliah Lab MSDM. Jadi alhamdulillah untuk pekan ini kelas membahas 2 kelompok, jadi membahas dua presentasi, yaitu dari praktek MSDM di Unilever oleh kelompok 5 dan PT Kabel Pharma oleh kelompok 7. Jadi presentasi sudah dilakukan secara recorded ya, menggunakan recorded presentation yang ada sudah ditayangkan beberapa hari yang lalu. Jadi sudah terkumpul di kelas Flipgrid dan sudah digabungkan untuk kemudian di-share linknya ke kelas, dan alhamdulillah sudah cukup waktu untuk 2-3 hari ya Mas. Untuk 2-3 hari ini untuk kemudian disimak ya, sehingga hari ini waktu kita untuk melakukan pembahasan ya. Dan sebagai bentuk melakukan variasi pembelajaran, untuk pekan ini kita menggunakan flip class dan pembelajaran tidak dilakukan secara live meeting. Jadi pembahasannya kita lakukan tidak menggunakan aplikasi meeting seperti Gmeet, Live Class atau GoBrunch dan yang lain, tetapi kita murni menggunakan Miro. Sebetulnya di Miro sendiri ada fasilitas ini. Jadi saya bisa menggunakan mic ya, menggunakan mic, kemudian nanti bisa didengarkan langsung juga dari Miro. Gitu ya, tetapi memang ini belum saya perkenalkan fiturnya, sehingga mungkin kalaupun saya menggunakan nanti belum semua bisa merespon. Tapi sebetulnya saya bisa menggunakan ini mikrofon ini, kemudian berkomunikasi melalui mic ini, gitu ya. Demikian juga Anda, terutama kalau yang menggunakan laptop, kemudian bisa mengikut kemudian juga berkomunikasi melalui platform Miro ini. Nah, kalau kita lihat rencananya kemarin, rencana yang sudah saya rancang dan sudah dikomunikasikan ke kelas juga, dari kelompok 5 dan kelompok 7 alhamdulillah sudah menyiapkan PowerPoint dan presentasinya yang sudah digabungkan menjadi video presentasi, kemudian sudah disimak. Kemudian saat ini yang kegiatan yang sedang dilakukan oleh kelas adalah memberikan tanggapan. Jadi ada untuk masing-masing perusahaan ini ada 4 kolom ya, 4 kolom hijau, orange, kuning dan hitam. Yang hijau ini sifatnya wajib, jadi kelas diminta untuk memberikan tanggapan ya, memberikan komentar dan apresiasi bagaimana ini terkait dengan identifikasi praktek MSDM perusahaan yang dilakukan oleh kelompok 5 dan juga presentasinya. Jadi apakah sudah baik ya, apa yang sudah baik ini silakan diberikan apresiasi. Atau Anda juga bisa mengajukan pertanyaan untuk kelompok di kolom hijau ini, sehingga masing-masing mahasiswa saya harapkan paling tidak memilih tadi, mau memberikan apresiasi yang sudah bagus-bagusnya di mana, kemudian atau ya pilihannya atau mengajukan pertanyaan. Jadi kalau ini sifatnya wajib untuk diisi, maka yang lain, kalau yang orange, kuning, dan hitam ini pilih salah satu, Anda memilih salah satu, yaitu Anda diminta untuk memberikan tanggapan apa yang masih kurang lengkap atau tidak relevan dalam identifikasi dan presentasi praktek MSDM perusahaan oleh kelompok 5. Jadi kalau yang ini apa yang sudah baik, kalau yang ini apa yang masih kurang lengkap atau apa yang sudah ditulis tetapi tidak relevan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kolom kuning yang juga menjadi pilihan ya. Sebut dan jelaskan salah satu praktek MSDM yang khas atau unik yang diterapkan oleh perusahaan. Jadi kalau ini Anda cari, kalau perlu memang ada yang lebih
tipikalnya dari Unilever gitu ya. Kalau di sini jadi praktek MSDM unggulan karena kan ada banyak, Anda pilih salah satu. Gitu ya. Jadi misalnya di sini ada program training and competency development ini Mbak Levina ya. Kemudian Mbak Isma menyebutkan di sini terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, oke, nanti kan kita bahas ini, saya hanya mungkin membaca dulu sementara ya. Kemudian misalnya ada di sini terkait dengan kebugaran mental dan emosional. Kemudian ini ada, oh ini tadi ya berarti kesehatan mental. Jadi mungkin ada semacam konsultasi online gitu, ya, call center untuk karyawan. Ini coba kita nanti akan dibahas lagi. Saya hanya mencoba untuk meng-highlight tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan. Kalau yang hitam ini Anda diminta untuk menyebutkan menyebutkan dan menjelaskan satu praktek MSDM perusahaan yang menurut Anda dapat mendukung tercapainya visi dan misi. Karena setiap kasus perusahaan saya minta untuk menampilkan visi dan misinya, sehingga sejauh mana ini praktek itu kemudian mendukung. Nah, misalnya ini Mbak Mafirotul Janah mengatakan prakteknya yaitu terkait dengan kesejahteraan karyawan dan pengembangan kompetensi ini. Kemudian yang terkait dengan rekrutmen ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini misalnya ya, ini kalau dikecilkan, kalau tidak mau menyesuaikan, ini karena tidak menggunakan sticky note. Jadi bisa untuk bulan brainstorming diganti ya. Jadi kita klik, kita ganti ini dari sini jenisnya, diganti sticky note, karena kalau sticky note kelebihannya dia bisa menyesuaikan besar kecilnya. Nanti kalau kita ingin baca tinggal di zoom begini. Ya Mbak Lisa nih, tercapainya visi misi perusahaan ya, dipilih dengan memberikan pelatihan dan training. Kemudian Mas Faisal ini mungkin mestinya ke depan, mungkin Mas Faisal ke atas ya. Sudah baik, namun yang ada yang kurang ya. Ada yang kurang ini sebetulnya yang dijelaskan pada bagian SDM. Mungkin nanti kita ke depan tidak hanya Mas Faisal tapi juga semua bisa memberikan lebih detail ya. Jadi misalnya kurang dijelaskan pada bagian SDM itu di bagian mana. Jadi besok mungkin perlu lebih detail. Ini saya pindahkan ke sini karena ini bagian yang lebih pas ya, bahwa kurang. Gitu. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang di sini tadi yang masih kurang. Oh ini misalnya diminta untuk Mbak Hesti membandingkan ya. Ya, jadi nanti hasil dari tugas identifikasi praktek MSDM memang Anda akan diminta untuk membandingkan dari annual report ya tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Kalau ini dipilih tahun 2019 maka 2019. Sehingga ada bagian dalam penugasan itu berupa perbandingan. Itu ya. Jadi Mbak Esti menyorotkan itu nanti tugas dari kelompok diantaranya adalah memang membandingkan itu. Kemudian Mbak Meira di sini menyebutkan kelompok 5 kurang menjelaskan tentang SDM. Nah, yang seperti ini nih mestinya memang disebutkan ya. Jadi Mbak Meira menyebutkan yang masih kurang di pengembangan talenta ya, kemudian health and safety gitu ya. Ini yang masih kurang. Informasi dan komunikasi teknologis juga bagian yang perlu dijelaskan lebih. Jadi seperti itu. Nanti kalau Anda masih kurang di bagian mana, tolong bisa lebih didetailkan. Ini contohnya seperti Mbak Merina ini sudah bagus. Nah, seperti ini. Kemudian
Nah, ini Mbak Levina dari kelompok 7 ya, kemudian memberikan pertanyaan ini, memberikan komentar di sini. Masukannya sudah cukup dapat dimengerti, sudah dijelaskan dan baik. Namun pada pengembangan talenta pada tahun 2020 belum disertai halaman pada AR, sehingga pemirsa tidak dapat membaca sendiri pada annual report 2020 PT Unilever. Ya, alhamdulillah karena memang kelas sudah berusaha untuk berbagi annual report yang sudah di-upload di Padlet. Ya, nanti kalau memang masih ada yang belum melengkapi, silakan untuk melengkapi sehingga nanti masing-masing bisa membaca annual report dari perusahaan-perusahaan yang kelas itu bahas. Sekali lagi, kasus yang ada 11 perusahaan atau 12 perusahaan yang kita punya itu semua adalah milik kelas. Hanya nanti masing-masing bertanggung jawab untuk mengekspor lebih dalam gitu ya. Tapi ini semua adalah kasus yang coba kita bahas bersama. Kemudian saya coba untuk ke Kalbe. Jadi dari kelompok 7, Kalbe Pharma. Ini beberapa tanggapan dari Mas Khairul Anwar. Penyampaian informasi sudah baik. Ada beberapa yang harus dijelaskan. Ya, di sini disebutkan seperti keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Begitu ya. Oke. Jadi untuk kelompok Kalbe Pharma, ini komentar dari Mas Khairul. Ya, sudah jelas, tadi juga disebutkan tadi ya. Kemudian dari Mbak Mei Ridho Afifah, mohon maaf izin bertanya, ini ada pertanyaan terkait dengan resiko. Ada 7 elemen apa saja? Ini sepertinya sudah coba dijawab oleh Mbak Kirana. Ada 7, resiko persaingan usaha, resiko keuangan, resiko reputasi, dan resiko sumber daya manusia, interupsi bisnis, dan resiko informasi perusahaan. Nah, di sini mungkin nanti kita akan melihat ya untuk terkait dengan SDM. Keberlangsungan perkembangan persoalan tidak seperti kualitas SDM-nya yang dimiliki. Ya, adanya pergantian karyawan, keluar masuknya karyawan atau turnover, permasalahan dalam perekrutan, ini berpengaruh pada kebutuhan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Ini misalnya seperti itu. Mbak Mei, terima kasih ini tanggapan atas pertanyaan dari Mbak Mei. Mbak Kirana yang sudah memberikan jawabannya. Kemudian ini bentuk apresiasi. Meski ada beberapa yang mungkin kurang rinci penjelasannya, ini Mbak Ardina nanti penjelasan yang kurang lengkap bisa disebutkan di bagian apa mungkin yang bisa kemudian disoroti ya. Ini juga Mbak Evi bentuknya apresiasi. Ya, hanya nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa di-post di yang hijau ini, tetapi yang lain ini satu di hijau dan kemudian satu pilihan di oranye, hitam atau kuning. Yang di orange ini Mas Khairul menurut saya tentang pengelolaan rantai pasokan dan teknologi informasi tidak usah dijelaskan karena tidak relevan dengan SDM atau lebih menuju pada manajemen operasional. Dan juga mengenai kesehatan dan keselamatan kerja mungkin bisa dijelaskan karena ada kaitannya dengan karyawan atau SDM ya. Jadi saya juga setuju kalau yang tentang rantai pasokan mungkin tidak perlu terlalu dijelaskan detail ya, tidak dijelaskan juga tidak apa-apa. Teknologi informasi mungkin beberapa ada yang kaitannya dengan SDM dilihat, dipilah-pilah ya, yang terkait dengan SDM karena pemanfaatan teknologi informasi itu kemudian apakah itu menjadi bagian dari manajemen sistem informasi manajemen sumber daya manusia misalnya, atau teknologi itu kemudian mensyaratkan para penggunanya karyawan sebagai user sehingga karyawan juga harus aware atau mempunyai keterampilan technological skill yang harus disiapkan oleh perusahaan misalnya seperti itu. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja ini memang perlu dimasukkan untuk merupakan poin atau bagian dari kegiatan praktek MSDM. Nah, ini juga nih saya setuju Mbak Melinia Arifitria. Menurut saya tata kelola perusahaan lebih baik tidak dimasukkan karena pada tata kelola perusahaan lebih berkaitan dengan manajemen keuangan. Ya, ini juga saya pernah jelaskan di panduan yang saya buat di Loom ya, di menit keberapa itu. Nanti coba saya
saya ingatkan lagi, terutama bagi kelompok yang saya lihat memang masih dominan ada di tentang tata kelola perusahaan. Jadi ada dewan direksi gitu ya, dan beberapa kegiatan praktek MSDM-nya masih yang fokusnya ke dewan direksi dan komisaris itu. Padahal yang kita akan banyak bahas adalah praktek MSDM yang untuk karyawan. Karyawan jumlahnya yang mungkin ada ribuan ya. Kalau dari komisaris dan dewan direksi kan hanya sebagian kecil, dan itu pun juga bentuknya berbeda, bentuk pelatihannya, kemudian remunerasinya itu sangat berbeda. Sehingga memang pernah disampaikan juga di kelas nih Mbak, diingatkan lagi oleh Mbak Melinia, fokus kita bukan di sini, gitu ya. Nanti yang lain, teman-teman yang lain juga silakan menyesuaikan. Kalau yang sekarang masih, karena saya lihat beberapa masih, tetapi memang tidak apa-apa. Saya untuk tugas yang pertama itu PPT dan presentasinya masih beberapa masih saya terima gitu ya. Tapi nanti tolong untuk disesuaikan. Kemudian dari Mbak siapa lagi nih ya? Dari Mbak. Nah ini sama setuju dengan Mas Khairul ya. Kemudian ya paling tidak sebetulnya sedapat mungkin tanggapannya ini dilihat dulu punya teman yang lain. Kalau sudah ada coba disesuaikan, diganti atau ditambahkan. Seperti ini Mbak Laila kalau kita lihat di infonya ini mengisikan 11.35 ya. Kemudian Mbak Meira ini mengisikan pada 11.27. Jadi kalau kita lihat ini Mbak Meira dulu. Mbak Meira kemudian Mbak Laila baca dulu atau yang lain ya, membaca sehingga kemudian tidak sama. Ini Mas Khairul juga kan hampir mirip-mirip tapi agak banyak yang dikomentari. Nah, ini pada pukul berapa? Oh, ini tadi karena sudah saya ganti bentuknya ya. Ini Mas Khairul tadi dari bentuk yang bukan sticky note saya ganti sticky note, jadi modified-nya oleh saya. Nah, tapi nanti bisa saya cek Mas Khairul mengisikan tanggal berapa, jam berapa. Kemudian apa yang disoroti oleh Mbak Asri Mediana juga ini tolong bisa teman-teman perhatikan. Jadi selalu kalau ada bagian-bagian yang tidak berkaitan langsung dengan MSDM, seperti di sini contohnya komitmen pada konsumen, maka tolong dijelaskan bagaimana relevansinya gitu ya dengan SDM, karena kalau tidak nanti akan lebih dominan terkait dengan manajemen pemasaran. Jadi ini tolong juga diperhatikan oleh semua ya, terkait dengan bagaimana relevansinya poin-poin yang dibuat dengan MSDM gitu. Makasih Mbak Asri Medina. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya adalah di bagian 3 ini, Anda diminta untuk menjelaskan praktek MSDM khas ya yang ada di PT Kabel Farma. Di sini kalau menurut Mbak Asri Medina, di antaranya adalah variasi pelatihan yang dapat dipilih oleh karyawan, baik karyawan baru maupun senior. Ini bisa mendukung usaha sampai internasionalisasi. Kemudian juga ada di sini disebutkan KLB Junior Manager Development ya untuk meningkatkan pengetahuan para karyawan, itu Mas Herul Imam. Jadi ini salah satu contoh yang khas ya karena ada KLB-nya ini dari KLB Pharma, KLB Junior Manager Development. Kemudian dari Mbak Evi Chandra ini ada program vokasi ya, dalam rangka mendukung pemerintah menunjukkan vokasi di Indonesia. Oke. Kemudian yang bagian hitam ini terkait dengan praktek yang bisa mengarah pada misi. Ini Mbak Mia menyampaikan bagian human capital. Di dalamnya ada perencanaan. Ya, di sini menurut Mbak Mia menjadi salah satu poin. Kemudian bagian pelatihan dan pengembangan. Ya, kemudian ada create leader create leader. Ya, ini juga merupakan program bantu capai visi misi perusahaan. Kemudian ada human capital. Ya, nanti mungkin kita akan coba posting di sini visi misinya dari masing-masing perusahaan apa ya, akan kita coba posting sehingga nanti kita tahu seberapa untuk ininya.
Saya kira, ini karena udah waktunya sudah masuk duhur ya, persiapan duhur, untuk kegiatan di Miro sebenarnya saya batasi sampai 11.50 ya, tapi nanti, kalau ada yang masih terkendala, belum bisa masuk ke Miro dalam waktu yang kita tentukan ini, maka, nanti silakan bisa masuk ya, nanti untuk yang sudah masuk ini kan ada record-nya. Jadi yang sudah masuk misalnya Mbak Lintang ini, kalau kita lihat di record-nya, Mbak Lintang ini 10.52 begitu ya. Jadi nanti masing-masing ini ada record-nya. Nanti silakan kalau yang belum, karena ada terkendala lain-lain, ini 10.28, bisa tetap masuk tidak apa-apa, hanya nanti ya, saya memberikan apresiasi bagi yang, sudah bisa masuk pada waktu perkuliahan, pada jam perkuliahan ini. Begitu saya akhiri untuk sesi sedikit penjelasan terkait dengan pembelajaran kita pekan ini. Mudah-mudahan, apa yang kita ikhtiarkan untuk mencoba untuk melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran yang sudah tersedia untuk kita ya, yang kita manfaatkan bukan hanya sekedar untuk memahami konten-konten juga, kemudian saya berharap, banyak bahwa Anda juga belajar untuk, melakukan ini ya, tugas tim, tugas kelompok ketika Anda menyiapkan tugas kelompok, kemudian Anda juga belajar untuk kemudian melakukan, critical thinking gitu ya, ketika Anda menyimak kemudian memberikan tanggapan ya, kemudian juga Anda belajar untuk beretika di dunia maya dengan cara tadi ya, memberikan, apresiasi atas effort yang teman-teman Anda lakukan dari usaha mereka belajar ya, untuk melakukan presentasi secara kelompok, video presentasi yang sudah dibuat dan sebagainya. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah dari segi aspek materi kita, mencoba untuk menggali lebih jauh praktek yang ada di perusahaan, yang ada di annual report yang sudah coba untuk diangkat dalam presentasi kelompok. Jadi masukan yang diberikan ini semoga menjadi tambahan untuk perbaikan oleh kelompok 5 dan kelompok 7 dan apresiasi yang, luar biasa ya saya sampaikan untuk kelompok 5 dan 7 yang sudah mempresentasikan kelompoknya. Jadi di sini ada kelompok 5 itu Mbak siapa ya, ya ada Mbak Duratul Nafila, Mbak Indah ya, Mbak Isna, Mbak Laila dan Mbak Lutfia. Kemudian kelompok 7 ada Mbak Kirana, Mbak Levina, Mbak Mawaridotus, Sofia, Mbak Melina ya, dan Mbak Melina. Ini Mas Ilham ikut mana ya? Ya ini, saya kira terima kasih untuk presentasi yang sudah dilakukan. Akhir kata saya tutup, sedikit penjelasan atau ulasan ya tentang kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi, tambahan belajar buat Anda. Itu ya, ini, Anda bisa menggunakan reaksi ini ya, kalau Anda bisa menggunakan reaksi ini untuk mengakhiri, perkuliahan kita ya, untuk ekspresi seperti ini. Itu ya, akhir kata, saya ucapkan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.